Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jenny, Bu. Kenapa? Ijen sakit. Oh, izin sakit. Oh ya, kan sekarang menjelaskan tentang macam-macam penyakit dan cara menanggulangi yang ada di sistem pencernaan. Sebelumnya Ibu review pelajaran kemarin dulu ya, yang diterangkan oleh Ibu Anissa. Nah, kan kemarin menjelaskan tentang sistem pencernaan. Ayo, siapa yang bisa? Apakah yang dinamakan sistem pencernaan? Oh, mungkin lupa ya. Kemarin kan ada yang bisa menjawab, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Sistem pencernaan merupakan saluran makanan yang dilalui oleh mulut, kerongkongan, usus besar, usus halus, rektum, dan anus, seperti itu. Soal yang nomor 2. Pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu Mekanik dan kimia. ya, betul sekali. Tapi kurang. Yang benar itu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Soal yang nomor 3. Ada berapakah enzim yang ada di lambung dan sebutkan? Enzim pepsin, renin, klorida, Ya, betul sekali. Ada 3, yaitu enzim renin, pepsin, dan asam klorida. Soal yang nomor terakhir. Tempat pembuangan akhir di mana? Di manakah tempat pembuangan akhir? di anus. Ya, betul sekali. Seperti yang kita ketahui, di dalam sistem pencernaan manusia itu pasti mengalami gangguan, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan yang ada di dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu diare. Yang kedua, yang ketiga susbundu. Yang keempat sembelit. Pastikan kalian mengetahui diare, terus penyakit diare itu apa, penyakit emah itu apa, usus buntu itu apa, sembelit itu apa, dan lain. Nah, sekarang yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Apa sih penyakit diare itu? Penyakit diare merupakan penyakit yang terjadi di usus besar karena disebabkan oleh bakteri protozoa seperti Entamoeba coli. Seperti ini ya tulisannya. Seperti ini. Gangguan yang dialami manusia seperti penyakit diare itu karena kontraksi otot terjadi terus menerus, terus gerakan peristaltik itu meningkat. Maksudnya gerakan peristaltik meningkat itu gerakan yang ada di lambung, yaitu meremas-remas seperti itu. Terus biasanya si penderita penyakit diare itu mengalami dehidrasi karena sering keluar masuk kamar mandi, seperti itu. Yang kedua, menjelaskan tentang penyakit emah. Penyakit emah secara medis yaitu bisa disebut juga gastritis. Penyakit ini biasanya terjadi karena peradangan pada lambung yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter
penyakit emah itu terjadi karena stres, terus makannya tidak teratur, terus makannya itu yang pedas-pedas atau terlalu masam seperti itu. Pasti kalian di sini ada yang mengalami penyakit mah? Tidak. Oh, alhamdulillah tidak ada. Nah, yang ketiga, penyakit usus buntu. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih penyakit usus buntu itu? Apakah ususnya buntu? Apakah seperti apa gitu kan? Kan apa ya, usus buntu itu terjadi karena peradangan usus dan iritasi seperti itu. Biasanya ya kalau sudah mengalami usus buntu terlalu serius, itu bakteri itu akan mengalami perkembangbiakan dan biasanya terjadi kayak semacam keluar nanah seperti itu. Itu yang dinamakan penyakit buntu. Yang keempat yaitu sembelit. Sembelit yaitu kondisi feses mengering atau disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang berserat seperti itu. Yang terakhir yaitu wasir. Wasir merupakan bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus dan penyakit ini terjadi di saluran penghubung antara usus besar dan anus seperti itu. Nah, pasti di antara 5 penyakit ini ada cara mengatasinya. Yang pertama, kita itu harus rajin menjaga kebersihan, sering olahraga, makan makanan yang teratur, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, sekarang dibuka halaman 34, dikerjakan minimal 3 kelompok ya. Kan ibu tadi menyuruh mengerjakan halaman 34. Ayo, apakah ada yang bisa? Saya. Ya. Kan tadi soalnya bisa dilihat, sebutkan 5 contoh penyakit yang saya sebutkan selain di papan tulis. 3 contoh, ayo sebutkan. Apa saja? 1, tukak lambung. Ya, betul. Terus kolik. Ya. Terus sama cacingan. Ya, betul sekali. Nah, tukak lambung, kolik, dan cacingan itu termasuk juga penyakit yang terjadi di sistem pencernaan manusia. Nah, dari pelajaran ini bisa disimpulkan bahwasanya penyakit pencernaan itu bisa terjadi karena kita kurang menjaga kesehatan, terus makan tidak teratur seperti itu. Dari pelajaran yang ibu sebutkan tadi, sistem pencernaan merupakan saluran yang dilalui makanan dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Tempat pembuangan akhir terjadi pada anus. Terus enzim-enzim yang ada di lambung yaitu renin, pepsin, dan asam klorida seperti itu. Demikian yang ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pelajaran diakhiri, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.